orang manggil gua A, tapi ada juga yang manggil Paro. Dan gua gak masalah, terserah kalian. Gua tinggal bareng bunda dan kakak, karena ayah udah meninggal dari umur gua 1 tahun. Bahkan gua gak pernah ingat mukanya, cuman lihat dari foto aja. Jadi yang bekerja untuk menghidupi gua dan kakak gua adalah bunda. Dia selalu pergi pagi dan pulang tengah malam, sedangkan kakak sibuk sama urusan sekolah. Karena dia bisa dibilang cukup pintar dan berbakat, berbanding terbalik sama gua. Dan begajulan, suka bolos, dan gak punya bakat apa-apa selain manjat tembok sekolah. Tapi alasan dibalik itu semua, dan ini kisah gua. Saatnya jam pertama dimulai. Alvaro, mau kemana kamu? Turun sekarang. Bu Susi, cantik banget hari ini. Tetap hormat pada tiang bendera sampai jam istirahat. Setelah itu temui saya di ruang BK. Keinginanmu mulai tumbuh. Kamu ngapain di sini? Aku cuma mau nemenin kamu. Juga aku bawain minum. Kamu pasti haus kan? Tuh, aku baik banget. Makasih ya. Alvaro, sini masuk. Loh, kok ada Nara? Emang dia ikut kamu waktu mandakan ke sekolah? Enggak Bu, tapi dia pacar saya. Dia berhak ikut sini. Duduk Alvaro, Nara, kamu pergi. Jadi begini Bu, hari ini Alvaro kepergok lagi oleh saya sedang memanjat tembok, bukan 1-2 kali. Ditambah dengan kenakalan-kenakalan lain yang Alvaro lakukan, dengan berat hati saya sampaikan, Alvaro tidak bisa lagi dipertahankan di sekolah ini. Pulang sama bunda. Karena kamu udah jauh dari sekolah. Maaf, aku udah bilang kecewa. Nanti kamu lagi ya. Aku salah sih. Terus udah bicara. Karena kamu udah dikeluarin dari sekolah itu, mulai nanti kamu sekolah di SMA Ganesha biar ada kakak kamu yang bisa nonton kamu. Ini Bunda gak tanya pendapatan kamu dulu. Bunda egois. Kalau bilang bunda itu sama gue, cuma yang kamu yang tulis yang lebih mempunyai nafsu kamu sendiri. Aku pasti ada lakukan. Yang kerja keras seperti itulah, cari uang buat keperluan kamu. Tapi apa? Ya, kamu nilai aja jelek, bolos terus, bisa cuma persahabatan. Kok Bunda bawa-bawa Nara sih? Dia gak salah. Emang kenyataannya kayak gitu. Dia membawa pengaruh buruk di hidup kamu. Jadi bunda mau, kamu harus putus sama dia. Gak mau. Kamu bener-bener ya, coba deh sekali-sekali kayak kamu nurut sama bunda, bikin bunda bangga. Ini ada apa sih ribut-ribut? Bacot, bukan tulisan lo. Oh, kamu itu kurang ajar ya, bener-bener. Lo lihat Kak, Bunda gua berdoain lo. Ayo Bun, sekarang lagi. Selama ini Bunda selalu menuntut A. Jadi anak yang Bunda mau, tetap katanya A maunya apa. Selama ini Bunda selalu bilang kewajiban anak selalu nurut sama orang tua. Tapi akan mendapat hak karena saya gak sama orang tua. Mungkin Bunda ada, tapi lainnya sudah pernah ada. Renggut waktu katanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ini kelas kita kedatangan murid baru. Halo semua,
kenalin nama aku Alvaro. Salam kenal, semua kita sudah tahu dan baik. Silakan duduk di bangku yang kosong. Jadi selama ini gue belum tahu gimana. Gue bingung jelasinnya gimana. Si Umi jelasin dianya. Tapi mau gimana pun dia berhak tahu kebenarannya. Ya dia sih gue bisa tahu. Sabar ya. Apapun yang terjadi, oh kok. Ya di mana? Terus kan di sini ya. Iya nih. Kok lu gak kasih tau kita sih? Apa namanya? Alvaro. Oh, si ganteng. Pasti si Dira abis ini bakal ngedeketin si Al terus. Jadi dia harus kelima. Iya lagi, jangan sampai si Dira deketin Andre. Lagian dia tuh bandel, otak juga pas-pasan. Dia mau mau. Lalu dia kan punya bakat. Dia bisa main basket. Tuh lihat, mana dia jago banget basketnya. Aku juga nggak tahu sejak kapan dia bisa main basket. Kalian tuh sebenarnya tinggal satu rumah gak sih? Kayak asing banget. Bahkan lu gak tahu dia bisa basket. Rela menanti. Udah pulang, gimana sekolahnya Rin? Baik, tumben Bunda udah pulang. Iya nih, Bunda sengaja pulang cepat dari kantor. Oh iya, Bunda dengar-dengar kata kamu tadi main basket ya di sekolah. Kamu bisa main basket, suka basket. Mau Bunda panggilin coach asisten? Dari dulu Bun, di SMP. Kok kamu gak pernah bilang sama Bunda? Percuma, aku pikir Bunda gak bakal peduli. Maafin Bunda ya Al, mungkin kalau Bunda sibuk, Bunda gak pernah Cuman pengen sekali aja didengerin. Apa ini ya waktunya yang tepat? Anak-anak, jadi sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau menyampaikan dulu pengumuman. Jadi minggu ini, sekolah kita itu akan mengadakan tes kesehatan dan tes golongan darah. Dan wajib diikuti oleh seluruh siswa ya. Biasanya sering sensasi. Ini golongan darahnya Alvaro. Kok bisa ada di sini sih? Nah ini golongan darahnya Alvaro, kayaknya jatuh deh. Oh iya, ya. Oh, kok beda golongannya sama lo? Kok golongan darah Alvaro B ya? Sementara aku sama Bunda kan O. Al, ini punya lo ya? Ini kertas apa? Itu bukannya kertas hasil tes darah yang tadi ya? Hasil golongan darah kalian berdua kok beda sih? Wah, gua gak tahu. Sini mau tanya, di sekolah ini ada yang namanya Dinda? Oh, Bu Dinda. Ada pertanyaan berapa ya? Uangnya, uang aja lagi uang mana? Mari saya antar kalian yuk. Ini Bu uangnya. Oh iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mau bertanya,
Mahendra, kenal mantan suami saya? Saya istri sah dari almarhum Dita Mahendra. Hah? Istri? Almarhum? Maksudnya apa ya, Bu? Saya istri sah dari Dita Mahendra. Dulu beliau sempat menjalin hubungan gelap dengan seseorang sehingga mempunyai anak. Lalu anak itu dibawa ke rumah saya. Habis itu suami saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Alvaro, anak baru itu Alvaro Mahendra. Hah? Jadi Alvaro itu Alvaro Mahendra, Bu? Anak saya? Sekarang dia di mana, Bu? Saya ingin bertemu dengannya. Dia sudah saya rawat dengan baik, tapi A juga belum tahu ibu kandungnya siapa. Apa sebaiknya kita kasih tahu yang Ini ada apa? Oh, ada Bu Dinda? Duduk nak, Bunda mau bicara. Sebenarnya bukan anak kandung Bunda, anak kandungnya Bunda. Hah? Jadi selama ini aku bukan anak kandung Bunda. Terus ayah Dita? Dulu almarhum Mas Dita, ayah kamu sempat dikasih Bunda, sehingga adanya kamu. Entah kenapa ayah kamu mendidik kamu ke Bunda untuk dirawat. Karena sebenarnya ibu juga nggak tahu kalau dia itu anak ibu. Dulu Mas Dita memang menjadi dapat penjelasan dari ibu. Selama ini ibu juga berusaha mencari kamu, Al. Makanya sekarang ibu bahagia banget bisa ketemu kamu lagi. Senang bisa tahu bukan A sendiri, tapi A juga sedih karena udah nggak Bunda itu kandung A. Bunda tetap di sini tapi Bunda rasa Dita lebih berhak untuk tinggal sama kamu. Bunda, setelah semuanya yang terjadi, A bersama sama Bunda seperti bukan A, tapi kalau untuk tinggal sama Ibu Dinda, A belum siap, perlu waktu untuk menerima semuanya. Terima kasih ya Bunda, selama ini merawat A. Kakak, aku senang tidak Bapak, Ibu, waktu selalu ya Bunda ya. Sekarang juga ya Ibu, kita menjaga Yang ku lupa ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia, dalam diam kan ku bawa mentara. Kasih sayang tidak ditentukan oleh hubungan darah, dan dalam keluarga tidak ada yang benar-benar sempurna. Baik orang tua maupun anak sama-sama belajar untuk memahami, menerima kekurangan, dan saling memaafkan. Karena pada akhirnya, yang membuat seorang menjadi keluarga bukan hanya darah, tetapi cinta, kesabaran, dan keinginan untuk tetap bersama dalam keadaan apapun.